Yang pertama kita angkat dari WJ ya. Malam Bang Medi, saya minta solusi Bang Medi. Saya galbay di beberapa aplikasi. Ada kami KTA Kilat, Julo, Aku Laku, dan Kredivo. DC yang udah ke rumah baru DC Kredivo. Dia udah 3 kali ke rumah saya, cuma nggak pernah ketemu saya. Dia ngomong tanggal 25 sekarang harus dibayar, sedangkan uangnya belum ada. Gimana ya Bang Medi solusinya? Solusi ini sih gampang banget gitu loh. Kalau misalnya ada si DC yang berkunjung mungkin lebih dari 1 kali atau 2 kali, yaitu karena perintah dari sebuah perusahaan mereka, karena mereka juga bekerja di situ ya. Jadi kalau saat ini Anda kebingungan apa yang harus saya lakukan Bang, sementara saya tidak ada uang, Anda tinggal jelaskan aja fakta yang terjadi, apa yang menjadi penyebab. Nanti Anda terangkan kepada DC ya. Dan di posisi itu tak jarang juga kita akan menemukan beberapa perdebatan kecil dengan debt collector. Itu nggak ada masalah, perdebatan itu nggak ada masalah ya. Nanti kalau perdebatan itu sudah tidak bisa Anda hentikan, sampaikan kepada DC-nya. Setiap pelanggaran yang terjadi atau setiap keingkaran dalam sebuah perjanjian itu mengandung resiko. Dan saya hari ini ya, kalau untuk Anda meminta pembayaran secepat mungkin ya, mungkin saya tidak bisa menjanjikan kapan waktunya ya, tapi saya juga tidak membatasi soal rezeki yang ada dari Yang Maha Kuasa. Tapi kalau misalnya dari perusahaan Anda menganggap saya ini memang sesuai dengan fakta yang ada, saya telah ingkar janji, tidak sesuai dengan perjanjian awal, silahkan lanjutkan resiko sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan aturan yang berlaku dari otoritas jasa keuangan maupun perusahaan Anda. Ya, kita persimpel aja, nggak usah diperumit gitu loh. Karena gini, kita mau mengadakan, kita mau munculkan uang seketika itu nggak mungkin. Ya, cuma kita tunjukkan suatu itikat baik kita. Ketika ada debt collector, ya diusahakanlah kalau misalnya kita jarang di rumah atau segala macam, bentuklah perjanjian, sampaikan kepada keluarga. Kalau masih ada nanti dari pihak debt collector, tolong hubungi saya dan saya akan usahakan untuk pulang ke rumah. Kalau misalnya Anda jauh banget dari rumah, tidak terjangkau dalam waktu 1 jam atau 2 jam, Anda bisa bentuk perjanjian dengan debt collectornya supaya bisa berkomunikasi secara langsung. Ya, jadi nggak perlu khawatir soal nggak ada uang, nggak ada dana, nggak mampu bayar. Nggak perlu khawatir soal itu, karena memang orang paham semua gitu loh. Karena memang keadaan dan perputaran ekonomi saat ini yang menjadikan kemacetan lebih meningkat ya dari segi perbankan gitu loh. Ya, dan di samping itu banyak juga dari masyarakat ini sebenarnya saya perhatikan ya, ada juga sih yang mampu, cuman mereka itu memang tidak mau bayar gitu loh. Ya, tapi yang tidak mampu bayar itu beda dengan yang tidak mau bayar. Kalau yang tidak mampu bayar memang benar-benar keadaan mereka sudah tidak bisa. Tapi yang tidak mau bayar biasanya mereka enak dengan debt collector, dengan ucapan debt collector atau dengan bunga dan denda yang cukup luar biasa kan. Ada juga pemicu hal-hal itu. Terkadang unsur disengaja dengan mereka menggunakan joki orang-orang yang sebenarnya ingin merampok dari pinjol ini juga banyak. Ya Bapak WJ ya, jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu panik ya. Mau Anda gagal bayar, ada kami KTA Kilat, Julo, Aku Laku, Kredivo. Kalau misalnya nggak ada dana dan ada kunjungan dari debt collector, jelaskan aja. Selagi debt collector sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan aturan yang berlaku dari OJK, silahkan berkomunikasilah sebisa mungkin. Tapi kalau di luar dari SOP yang ada, tolong kita butuh rekamannya. Ya, pertama OJK itu ada 3 larangan untuk debt collector. Dilarang menagih menggunakan ancaman, dilarang menagih dengan konsep mempermalukan, dilarang menagih dengan ancaman kekerasan fisik maupun verbal. Ya, itu sudah tertuang kok dalam POJK yang terbaru 2022. Ini ada lagi dari TY ya. Selamat malam Bang, saya Bang dari Garut. Sebelumnya saya mau minta maaf jika telah mengganggu waktunya. Bang, saya ingin bertanya, saya ada pinjol di pinjam duit, kira-kira bakalan ada sebar data nggak ya Bang? Saya sudah telat bayar 5 hari, oke ya. Pertanyaan ini sebenarnya sudah nggak asing lagi ya di kuping saya gitu. Baik ketika saya live via email, via chat WhatsApp, dan berbagai macam versinya, dan hari ini via email yang masuk. Dia bertanya kira-kira bakalan ada sebar data nggak ya Bang? Ini untuk menjawab semua teman-teman yang menonton saya hari ini ya. Jika pertanyaan Anda seperti ini ya, Anda bertanya kepada saya tidak bisa menguraikan kajian sesuai dengan pengalaman yang saya temukan dari beberapa email. Tapi
Ini soal per individunya masing-masing. Jadi yang meminjam dipinjam duit itu Anda, yang memberikan nomor kontak darurat itu Anda, ya misalnya 2 kontak darurat yang dibutuhkan. Dan sejauh ini selama Anda gagal bayar, ada nggak dari pinjam duit ini menghubungi di luar dari kontak darurat yang ada? Ya, kalau jawaban Anda ada di sana, berarti mereka sebar data. Tapi kalau jawaban Anda tidak ada, berarti tidak sebar data. Karena pertanyaan seperti ini sulit, karena yang mengalami gagal bayar di satu aplikasi itu Anda. Yang memberikan nomor kontak darurat Anda juga. Ya, dan Anda lebih paham gitu loh. Nanti kalau kita bilangin misalnya pinjam duit sebar data, pinjam duit bilangin itu adalah kontak darurat. Dan kami menghubungi, ya wajar kami mengkonfirmasi. Makanya saya bilangin, yang lebih tahu soal sebar data atau tidak adalah sedebetur yang sedang telat bayar atau gagal bayar. Ya, dimanapun aplikasinya, yang mau Anda tanyakan kepada saya, tetap kalau Anda bertanya soal apakah aplikasi itu sebar data, yang lebih mengetahui adalah diri Anda karena Anda berada di posisi itu saat ini. Ya, apakah sejauh ini ada orang-orang dari kontak Anda yang tidak ada hubungannya dengan kontak darurat tiba-tiba menyampaikan bahwa Anda ada pinjaman online? Kalau tidak ada berarti nggak ada. Ya, nggak usah dikhawatirkan dalam hal-hal itu. Mau Anda telat 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, sampai sebulan pun, ya, sejauh tidak ada laporan dari orang-orang sekitar di luar dari kontak darurat, itu aman-aman aja. Ya. Habis itu lagi ini ada mohon minta bantuannya Bang. Oke, minta bantuan apa nih ya? Mohon maaf sebelumnya saya, Bang bisa minta bantuan nggak Bang? Awalnya bantu teman buat ngambil HP di aplikasi Atom dengan cicilan 900 per 6 bulan. Ya, selama 6 bulan ini ya. Tapi saya nggak nyangka kalau teman saya malah ngilang Bang. Dia cuma bayar 2 bulan cicilan saja. Dan sisanya itu ditanggung ke saya. Saya sumpah bingung, gaji saya cuma 2,3 juta Bang. Itu pun untuk bayar motor kasih orang tua, bayar kosan. Tapi gara-gara dia, saya jadi mengambil pilihan untuk minjam di aplikasi EasyCash Bang. Yang total tagihan dia 3,6 juta di Atom. Saya pinjam di EasyCash sebesar 5.580 dengan total pengembalian selama 6 bulan 1.599.600 per bulan. Berarti 1.600.000 lah ini ya. Kali 6 bulan. Saya benar-benar kelilit hutang Bang. Saya pinjam lagi sebesar 2.520 dengan tagihan per 15 hari sebesar 466.000 kali 6 bulan Bang. Hingga total tagihan saya sebesar 11.261.400 Bang. Saya mohon bantuan dan bimbingannya Bang. Tolong bantu saya Bang. Mohon maaf apabila saya mengganggu Abang. Ini nomor telepon saya yang bisa minta tolong hubungi saya Bang. Oke ini. Ya Bu, kalau Anda pengen konsultasi, itu ada nomor di layar video ini, itu ada nomor. Anda tinggal hubungi dan WhatsApp aja. Kalau Anda ingin untuk diskusinya khusus, ya Anda bisa bergabung dan berlangganan di YouTube ini, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti di situ lengkap nomor WA termasuk nomor WA saya. Ya, Anda bisa hubungi. Tapi kalau hanya sebatas untuk konsultasi, Anda lihat aja nomor yang ada di layar ini dan Anda hubungi dan konsultasikan. Cuma ini buat teman-teman semuanya ya, saya tidak membatasi niat baik Anda, pri kemanusiaan Anda dalam ingin membantu seseorang, baik itu orang terdekat, orang sekitar, teman atau apalah, saya nggak tahu. Cuma kalau dengan konsepnya harus diutangin di luar dari kemampuan Anda, saya harap jangan membantu. Ya, kalau itu bantuan memang di dalam kemampuan Anda, itu nggak ada masalah. Contoh Anda ada duit 10 juta, ada teman Anda butuh uang 2 juta, Anda berikan. Ketika Anda memberikan uang 2 juta ini, ketika dia tidak mampu bayar, Anda mampu untuk mengikhlaskan, itu nggak apa-apa. Tapi Anda niat membantu teman Anda dengan sistem hutang. Hutang ini adalah jangka panjang. Niat awal tidak ada untuk berbohong. Niat awal tidak ada untuk berkhianat. Tapi perjalanan dan fakta kehidupan yang merubah pikiran seseorang, akhirnya apa? Anda yang terberatkan. Ya. Jadi jangan sampai niat baik Anda malah menjadi dosa bagi diri Anda. Ya. Malah memutus tali silaturahmi dengan orang terdekat Anda. Jadi saran saya, bantulah orang sekitar Anda seikhlasnya. Jangan sampai dengan kita membantu orang lain kita harus mengutang sana sini. Ya, walaupun iming-iming
pinjam data atau apa, saya nggak peduli dengan hal itu gitu loh. Yang penting kalau Anda ingin membantu, bantulah dengan ikhlas sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, jangan memaksakan untuk membantu dengan iming-imingan, ngutangin orang, ambil handphone nih segala macam. Itu kan gaya hidup, jangan ngapain. Ya, jadi saya tidak komentar panjang. Kalau memang Anda tidak mampu untuk bayar e-cash, itu kembali ke diri Anda. Yang jelas semua risikonya sudah ada. Palingan ya skor kredit bermasalah akan menanti Anda, sisanya Anda akan ditagih oleh debt collector. Ya. Dan habis itu untuk wilayah Bengkulu sejauh ini untuk e-cash nggak ada. Cuman Anda bisa negosiasi aja dengan pihak e-cash. Berapa kemampuan Anda dan berapa yang mereka tawarkan. Biasanya ada pelsus atau restrukturisasi dari pihak-pihak terkait. Ya, kalau misalnya nggak ada, negosiasilah terus-menerus sampai mereka benar-benar mau memberikan sesuai dengan permintaan Anda. Ya, itu pun kalau Anda sudah mampu. Tapi kalau sudah tidak mampu, minimal masih bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda, fokus ke kebutuhan hidup Anda dulu. Soal hutang, nanti Anda bisa tabung lagi pelan-pelan. Nanti kalau sudah terkumpul, harus dinegosiasi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Sisanya nanti kita bisa lanjutkan dalam live streaming nanti malam. Anda boleh aktifkan notifikasi di channel ini supaya ketika saya melakukan live ataupun mengupdate video-video terbaru, Anda mendapatkan informasi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini dari awal sampai detik ini. Ya, ini ada email yang mau saya bacakan di sini. Assalamualaikum Bang, tolong nama saya jangan dipublik ya Bang. Emang kalau dipublik kenapa gitu loh, Anda takut? Kan memang faktanya seperti itu. Apa yang perlu kita takutin? Nggak ada juga kan. Jadi kita kalau memang diteror ya sudah diteror gitu loh. Jadi nggak perlu juga, Bang nama saya jangan dipublik ini segala macam. Apaan sih yang Anda takutin? Nggak ada juga gitu loh. Itu memang kejahatan dari pinjol ini harus kita bongkar, bukan sembunyi-sembunyi ya. Jadi nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir gitu loh. Dan lagian juga saya tidak publik email Anda gitu loh ya. Jangankan nama emailnya aja tidak saya publik. Oke, mohon maaf ya Bang sebelumnya. Saya galbay pinjol Bang, dapat ancaman juga dari DC, bingung cara ngatasinnya gimana, sedangkan sekarang saya lagi susah. Uang pas-pasan buat kebutuhan sehari-hari, mohon sarannya Bang. Saya lebih bingung lagi. Ya, lebih bingung lagi daripada Anda. Anda gagalnya di mana? Dapat ancamannya dari DC mana gitu loh ya. Kan lebih membingungkan saya daripada Anda. Anda sebatas berbicara Bang saya bingung Bang ini segala macam. DC-nya DC apa? Kan nggak tahu gitu loh. Minimal Anda itu harus ngirim email kepada saya itu jelas ya. Ini saya bilangin sama Anda ya di sini. Ini menandakan email Anda nggak jelas. Tengok di sebelah saya ini harus saya munculkan. Bangsat, dibaikin nggak bisa lu ya. Gue tunggu jam 1 nggak ada masuk pembayaran lu di aplikasi resmi. Gue jamin data-data lu dan foto selfie gue sebarin ke semua kontak-kontak lu. Jangan nyesel lu ya. Cari sama rekan-rekan kerja lu, sama tetangga lu, semua anjing. Gue jamin muka lu viral di mana-mana ya. Anjing, gue mampusin lu. Jam 1 nggak lu bayar di APK, gue sebar data di sosmed ya kontol gitu. Ini maksudnya aplikasi apa gitu loh ya. Kan kemarin saya sudah bilang si DC itu banyak yang bodoh. Kalau ada Anda yang ketakutan, berarti Anda lebih bodoh lagi daripada si DC ini gitu loh. Nyatanya pesannya pesan buta, dikirimnya entah untuk siapa, malah Anda yang ketakutan. Ya, oke ada nama Anda, tapi dari mana aplikasinya? Ya, ngapain harus ketakutan? Anggap aja, bodoh, bilangnya kayak gitu. Bodoh, kalau bodoh ya bodoh aja, jadi penagih aja selamanya gitu loh. Ya, kalau Anda tahu nama pinjolnya Anda nggak perlu bayar ini. Tapi di sini nama pinjolnya nggak ada. Ya, dan bahasanya luar biasa, cukup gimana ya, cukup kampret gitu bahasanya. Jadi memang saya bikin videonya enggak ya. Silakan nanti Anda verifikasi ini dari pinjol mana dan ini ditagihnya utang berapa sih gitu loh. Anda ngirim email kepada saya nggak jelas. Ini juga. Ada lagi ya, ini ada lagi yang ditanyakan, dibaca baik-baik, dibaca dengan baik katanya ya. Mungkin sudah banyak pesan penagihan yang kami kirim untuk Anda dan sampai saat ini masih belum juga melunasi tagihan di Spy Letter S Pinjam yang sudah terlambat 3 bulan. Jika ada indikasi kesengajaan menunda bukan benar-benar karena belum ada uang, dengan sangat terpaksa kami akan melanjutkan proses ke tahap selanjutnya seperti 1.
Meneruskan penagihan dengan bantuan pihak ketiga. 2. Mencoba menghubungi nomor yang keluarga terdekat. 3. Melaporkan satu kartu keluarga, data nasabah atau debetur masalah ke Slik OJK. Keempat, mengirim surat somasi bukti tidak bisa lagi pinjam di SPayLater dan S-Pinjam dan lembaga keuangan lainnya. Yang kelima, kredibilitas Bapak atau Ibu semakin memburuk di semua lembaga keuangan baik bank non-bank. Kami tunggu bukti pembayaran lunasnya sekarang dan kita tidak menerima alasan apapun karena sudah terlambat 3 bulan. Ini si DC-nya aja yang tidak paham penggunaan kata-kata dan Anda yang membaca pun juga tidak paham. Kalau saya paham ini, ya. Di sini dia sampaikan jika diindikasi kesengajaan menunda bukan benar-benar karena belum ada uang, dengan sangat terpaksa. Ingat ya, bukan karena benar-benar ada uang. Jadi ada unsur disengaja. Ini khusus untuk yang tidak mau bayar, bukan tidak mampu bayar. Yang tidak mampu bayar uangnya tidak ada. Yang tidak mau bayar dia ada uang tapi dia nggak mau membayarkan. Ini hanya khusus untuk yang tidak mau bayar, bukan tidak mampu bayar. Ya, yang si debt collector yang sebenarnya adalah di poin terakhir. Kami tunggu bukti pembayaran lunasnya sekarang, gak usah pusing lagi. Ya, ini kebanyakan stres itu aja sih. Selamat pagi Kak Medi, saya mengirimkan WA dari Shopee penagihan yang terbaru. Mohon bantuannya, terima kasih saya ucapkan. Saya mau bantu Anda apa? Saya cuma bantu Anda membacakannya gitu loh. Biar makanya saya bilangin jangan hilangkan kepintaran di dalam pikiranmu. Kalau bisa di tengah situasi seperti ini, kepintaran sangatlah penting gitu loh ya. Apalagi logika jangan kita anggap sepele. Ya. Selamat malam Kak Medi, perkenalkan nama saya Ika, saya galbay aplikasi Shopee sudah 3 bulan. Dan selama itu juga selalu diteror DC melalui WA, SMS dan telepon. Saya ingin sharing WA DC yang menagih di akhir akan saya kirimkan. Sebelumnya saya ingin bercerita masalah hutang saya. Apa yang harus saya lakukan sedangkan saya belum mampu melunasi karena saya punya hutang di Adapundi, KT Akilat, Kredivo, dan Uatas. Saya berhutang awalnya karena tertipu aplikasi ilegal, hanya meminjam sejumlah 3 juta. Ya, jumlah 3 juta tapi dipotong admin jadi 1,3 juta. Dan ternyata malah 3 pinjaman yang masuk 1.300.000 kali 3. Sama dengan 3.900.000 dengan tenor hanya 7 hari. Harus melunasi 9.900.000 di hari kelima. Sudah diteror habis-habisan karena mereka menyadap HP. Ternyata semua izin saya izinkan karena dulu saya tidak ada pengetahuan. Saya ketakutan tanpa cerita ke keluarga dan teman. Akhirnya saya kelilit hutang seperti ini. Dan selalu membayar perpanjangan aplikasi Uatas 2 minggu sekali sampai sudah melewati pokok pinjaman saya. Baru-baru ini saya berani galbay setelah menonton setiap malam video Kak Medi. Kali ini saya akan kirimkan teroran DC Shopee dulu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga Kak Medi membaca. Ini saya sedang baca ya. Saya lihat yang menurut versi Anda teroran dari Shopee. Ya, saya lihat dulu. Maksud Anda selama berbulan-bulan ini apa tanpa ada penyelesaian hutang di aplikasi Shopee-nya? Ini sengaja Anda bersikap seperti ini tanpa ada pelunasan di aplikasinya. Jangan begini Anda selama ini difasilitasi. Kewajiban Anda bayar hutang mau sampai kapanpun akan tertagih. Bentuk tanggung jawab Anda bayarkan. Kalau emang per hari ini belum juga bisa full bayar cicilannya. Bayarkan tagihan Anda hari ini untuk tagihan di aplikasi Shopee atas tindakan Anda merugikan perusahaan dengan sadar. Ya, ini nggak teroran, Dok. Mana ada teroran kayak gini. Jika belum melakukan pembayaran hari ini secara cicil di aplikasi, jika emang belum full minimal 500.000 untuk hari ini, kami tunggu bentuk tanggung jawabnya. Udahlah ya. Jadi gini aja. Kita lebih persimpel aja di sini ya. Jangan ada lagi perpanjang, jangan ada lagi mencicil. Apapun ucapan dari debt collector, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya. Kalau memang kenyataannya uang Anda sudah tidak ada ya sudah. Tapi jangan pernah sesekali mencoba untuk mencicil hutang dengan iming-imingan
bentuk untuk dalam mengatasi teroran. Itu akan merugikan Anda. Contoh yang telah Anda lakukan di aplikasi Uatas. Anda telah memperpanjang berulang-ulang kali, bahkan telah melebihi pokok utang yang ada. Akhirnya apa? Anda baru sadar setelah duit Anda habis. Ya, Anda double. Duit Anda habis, hutang tidak selesai, dan akhirnya apa? Penyesalan baru mulai muncul. Ya, ini buat teman-teman juga yang lainnya, dimanapun Anda terjebak saat ini, kalau memang tidak mampu, minimal jangan ada kata perpanjangan, karena perpanjangan itu adalah bagian dari hal yang akan merugikan Anda tanpa mengurangi hutang yang ada. Justru akan menambah masalah kalau Anda tetap bersikeras melakukannya. Dan habis itu lagi saya sampaikan juga, berhentilah untuk gali lubang tutup lubang. Ya, karena gali lubang tutup lubang adalah mekanisme dari pinjol supaya Anda terjerat untuk selama-lamanya dipinjol, karena yang mereka inginkan adalah untung dari diri Anda dan hasil dari pekerjaan Anda. Jadi hati-hati. Jadi pinjamlah untuk yang benar-benar ke keperluan Anda seperlunya. Jangan pernah mencoba untuk gali lubang tutup lubang, karena itu akan menyengsarakan Anda untuk kedepannya. Ya, bagi yang tidak mampu tidak perlu khawatir kalau saat ini Anda diteror via WA. Tinggal cabut kartu, hapus WhatsApp, reset HP ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru, semua perkara selesai. Ya. Oh, nggak bisa selesai sampai di situ bang, masih ada POJK, silahkan POJK lanjutkan secara BI checking atau slik mereka. Kita terima takdir yang ada dan kita terima resiko yang ada. Yang penting kita persiapkan diri kita tanpa harus ada lagi gali lubang tutup lubang yang merugikan diri Anda untuk jangka panjang. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, sisanya Anda nanti boleh bergabung di grup WhatsApp saya. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Yang mau kita baca itu tentang Adapundi. Ini ada pertanyaan ya, kita munculkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang abang. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Bang, saya mendapatkan WhatsApp dari aplikasi Adapundi seperti ini. Oke, baik. Kalau Anda memang tidak merespon WA kami, perlu diingat, sekarang kami cek kebenaran data Anda yang Anda cantumkan di aplikasi Adapundi. Apabila kita temukan ada data palsu yang Anda cantumkan, kita akan laporkan ke kuasa hukum perusahaan untuk ditindak sesuai hukum, dengan alasan memalsukan data pribadi untuk mengambil keuntungan secara sadar dan terencana. Dan kita duga Anda melakukan unsur kesengajaan tidak membayar. Apabila tidak ada konfirmasi sedikit pun, saya memang sekarang ikut dengan orang tua kandung, sedangkan KTP memang masih pakai alamat. Maksudnya kayak mana ini? Oh, konfirmasi sedikit pun. Jadi dia bercerita nih, saya memang sekarang ikut dengan orang tua kandung, dengan KTP memang masih pakai alamat almarhumah istri atau mertua saya. Karena anak saya sekolah mendapatkan KJP. Karena istri saya sudah meninggal, akhirnya saya ikut dengan orang tua saya sekarang. Karena beda provinsi dan untuk anak saya pun diasuh oleh keluarga mertua bang. Dan sampai sekarang saya masih tetap nengokin anak-anak saya yang memberikan nafkah untuk anak walaupun diasuh oleh keluarga mertua. Sedangkan dalam pekerjaan saya memang sudah tidak bekerja lagi. Saya sekarang narik ojek online bang. Lebih anehnya dari kontak WhatsApp Adapundi, pertama saya lihat WhatsAppnya ada nama ANDR. Dan beberapa kemudian saya lihat sudah tidak ada nama ANDR lagi, cuma logo Adapundinya saja. Habis itu, apakah saya itu kategori pemalsuan data atau gimana bang? Dan apa yang harus saya lakukan? Apakah abaikan atau ganti kontak bang? Karena mereka akan menghubungi semua kontak yang ada di HP saya. Saya cantumkan screenshot WhatsApp dan nomor kontak yang tadinya ada nama, jadi tidak ada. Mohon bang pencerahannya, terima kasih. Oke, jadi lumayan rumit ya kalau seperti kata dari Adapundi.
Kalau Anda memang tidak merespon WA kami, perlu diingat sekarang kami cek kebenaran data Anda yang Anda cantumkan di aplikasi Adapundi. Ya silahkan aja dia ngecek, itu nggak ada masalah. Apabila kita temukan ada data palsu, kuasa hukum perusahaan untuk tindak lanjuti sesuai hukum. Ya kalau memang ada data palsu ya kenapa tidak? Ya, cuma data palsu yang di sini buat yang siapa tadi bertanya ya, bapaknya ya. Itu kan untuk pasalnya 264 ya, sedangkan dalam pasal 264 KUHP pidana adalah pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun ya, itu untuk pasal 264. Sementara untuk pemalsuan dokumen yang seperti yang mereka bilang dalam pasal 263 KUHP ya, tentang manipulasi data. Jadi apakah kita dengan berpindah-pindah, contoh yang awalnya kita tinggal di lokasi A, habis itu karena mungkin kondisi keadaan hidup kita merantau dan pindah ikut dengan orang tua, dan kita pindah ke daerah lain, contoh saya ini, saya domisili saya di Padang ya, KTP saya juga Padang, tiba-tiba saya mendapatkan tuh panggilan pekerjaan ke Jakarta dan saya belum sempat nih ngurus surat pindah. Sementara hari ini saya terjadi nih ada meminjam lah di bank, misalnya di bank aja, nggak usah dipinjol, di bank saya minjam di bank dan tanpa sepengetahuan bank saya ke Jakarta ya. Apakah ini disebut dengan pemalsuan data? No, tidak ya. Pemalsuan data itu disebut dengan manipulasi. Misalnya contoh, data yang dikeluarkan oleh pemerintah, alamat domisilinya misalnya di Padang dengan alamat tempat tinggal lahir Padang sekian-sekian, alamat tempat tinggal sekarang Padang juga. Habis itu karena Anda mau minjol atau mau ke bank, Anda ganti nih, Anda edit pakai Photoshop atau apalah aplikasi terserah. Anda ganti Padang ini menjadi Medan dengan nomor NIK sekian. Ya, habis itu Anda ajukan. Ya, itu di ACC. Baru itu disebut dengan pemalsuan data karena tidak sesuai dengan dokumen asli yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bukan berarti kita harus tinggal di daerah ini, pindah ke daerah di sini disebut dengan pemalsuan data. Enggak. Ya, itu namanya tahanan kota. Kalau misalnya sekarang Anda harus tinggal nih di Kota Padang, Anda nggak boleh keluar dari kota ini. Ya. Jadi nggak bisa. Jadi kalau ada dia bilangin dari si pinjolnya, kami mau cross check ulang nih data Anda, kami mau lihat lagi nih data Anda, silahkan aja. Itu kan hanya bagian dari pola penagihan aja, kayak mana mereka mencari-cari celah supaya Anda gregetan. Kan kebanyakan orang-orang yang gagal bayar pinjol itu kan panikan gitu. Jadi dia nggak bisa itu berpikir dengan maksimal. Ya, itu buat yang bertanya soal pemalsuan data. Jadi pemalsuan data itu tidak semudah dan sesimpel yang mereka bilang. Dan dengan riwayat cerita Anda dari daerah A menuju daerah B, itu bukan pemalsuan data. Ya, pemalsuan data itu mengedit, merubah identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya nama Anda ini Anda ganti, alamat di sini Anda rubah sendiri dengan aplikasi, habis itu berupa dengan aslinya Anda bikinkan. Ya, itu baru cocok dengan pemalsuan data. Tapi kalau hanya sebatas hal-hal lain nggak ada, apalagi itu perpindahan ya. Oke, ini ada lagi ini dari Assalamualaikum Bang Medi, saya mau bertanya, saya galbay, saya tidak bisa bayar, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari saja saya tidak cukup. Saya ketakutan karena dalam sehari dari pagi sampai malam saya ditelepon, SMS dan WA. Tapi tidak pernah saya angkat dan WA pun tidak saya balas karena saya tidak tahu harus jawab apa karena uang untuk bayar pun belum ada sama sekali. Usaha saya lagi memburuk, terpaksa saya matikan HP, saya ganti nomor telepon, ganti email juga. Apakah yang saya lakukan salah? Sudah 1 bulan saya tidak aktifkan dan saya takut kalau DC datang ke rumah. Karena alamat KTP saya alamat orang tua. Sedangkan saya ngontrak. Yang saya takutkan keluarga saya tidak tahu kalau saya punya hutang pinjol. Gara punya hutang pinjol juga marah. Juga rumah tangga saya berantakan. Jujur saya stres. Untuk saat ini tetap harus menonaktifkan nomor saya yang lama. Pernah 1 kali saya aktifkan dan benar-benar
telepon masuk dengan berbagai nomor, terus-terusan nelpon, kontak darurat pun ditelepon terus dan di WA. Lalu saya matikan lagi. Setelah 1 bulan saya galbay, apakah akan ada DC? Kalau datang saya harus melakukan apa? Ini aplikasi Aku Laku, Shopee, Kredivo, mau cash, uang mi, bantu saku, ada kami, Esikes, ada Pundi, Kredit Pintar, KTA Kilat. Awalnya hanya satu, gara-gara gali lubang tutup lubang, akhirnya jadi banyak. Mohon bantuannya. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Yang harus Anda lakukan adalah tenangkan hati dan pikiran Anda. Jadi kalau Anda tidak sanggup untuk melihat WA dan SMS setiap hari, ya biarkan aja. Ya, kalau mereka berkeinginan, nanti mereka bisa berkunjung kok ke rumah Anda. Mau Aku Laku, mau Kredivo, mau cash, uang mi, bantu saku, siapa aja. Terserahlah, karena alamat kita valid, biarkan mereka datang. Kalau soal dengan orang tua, nanti Anda bisa sampaikan dan cari waktu dan momen tertentu untuk Anda berbicara dengan orang tua apa yang menjadi kendala saat ini. Ya. Dan habis itu dalam rumah tangga juga berantakan, ke depannya jangan lagi. Inilah yang saya bilangin, hati-hati dengan pinjol. Akan terjadi gali lubang tutup lubang. Ya. Gali lubang tutup lubang itu bukanlah solusi yang terbaik ketika kita gagal bayar pinjol. Jadi hati-hati. Jangan dianggap sepele. Terkadang kita itu nganggap sepele, nganggap gampang. Akhirnya apa? Nyemplung ke banyak aplikasi dan bingung. Ya. Kalau Anda sudah menonaktifkan nomor, ya sudah, berarti Anda tinggal tenangkan pemikiran Anda. Soal DC mau datang mau nggak datang itu bukan urusan Anda. Yang jadi urusan Anda hari ini adalah tenangkan pikiran Anda, tetap bekerja dan berusaha, kumpulkanlah uang Anda sedikit demi sedikit. Minimal masih bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda. Sisanya bisa juga Anda sisihkan dan Anda tabungkan untuk hutang Anda. Ya, dan jangan pikirkan lagi mau DC ini, DC ini, DC ini. Itu nggak akan habis, nanti Anda berada di titik kementokan dan Anda nekat melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Ya, resiko gagal bayar pinjol itu cuma satu, nama kita akan masuk dalam skor kredit bermasalah. Tapi resiko yang lahir dari pemikiran dan hati si debetur yang sedang kepanikan akan bermacam-macam. Ya, si DC itu hanyalah ujung tombak dari debt collector, dari si pinjol. Karena ketidakmampuan dari si pinjol ini, makanya mereka menyewa jasa penagih hutang untuk melakukan penagihan. Jadi kita nggak perlu khawatir soal debt collector. Yang saya khawatirin adalah tentang cara Anda berpikir dan cara Anda mendefinisikan resiko-resiko tanpa ada fakta yang jelas. Ya, yang jelas fakta dari resiko gagal bayar pinjol itu cuma satu. Ya, nama kita akan masuk dalam skor kredit bermasalah yang akan ditindaklanjuti oleh otoritas jasa keuangan. Jadi nggak ada hubungan dengan debt collector. Debt collector itu tugasnya cuma menagih. Ya, kalau Anda ada, bayarkan. Kalau tidak ada, ya sudah. Oke, jangan ada lagi ya. Misalnya kayak kasus-kasus yang dulu ada yang loncat dari sini, gantung di sini. Ini jangan ada lagi. Ya, dan kedepannya jangan sampai ada yang mencicil dan memperpanjang, apalagi menggali lubang tutup lubang. Itu yang akan mencelakai diri Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Insya Allah nanti kalau masih ada waktu, saya mau live nanti ya. Tapi ya agak malaman sih, jam 9 atau jam 10 ya. Kalau saya ada waktu luang nih, karena memang jadwalnya itu sih per malam minggu ya. Tapi nanti kalau saya ada waktu luang, saya sempatkan untuk live sekedar berdiskusi dengan Anda sekitaran jam 9 atau jam 10 malam. Yang penting aktifkan aja lah notifikasi di channel ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam. Alamat saya sudah pindah. Apakah tetap dicari tahu keberadaan saya, Bang? Soal dicari tahu atau enggak, sejauh ini rupiah cepat itu lebih banyak ceritanya daripada faktanya. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan hal-hal itu. Jadi si DC itu terkadang hanya mengucapkan melalui WhatsApp saja, tapi tidak sesuai dengan fakta yang ada. Gitu ya. Saya cek dulu. Oke, saya munculkan di sebelah saya. Di sebelah sini. Woi, hari ini tidak kau bayarkan juga tagihan di rupiah cepat. Ku buat malu kau, babi. Foto kau lengkap di sini. Jangan main-main kau, mau ku sebarluaskan data kau, atau perlu kita hubungi semua nomor kontak sebagai maling anjing di aplikasi rupiah cepat.
Hari ini tidak kau bayarkan juga di aplikasi Rupiah Cepat. Ku buat foto kau sebagai maling, pembunuhan, pemerkosaan, ku sebar di sosial media biar viral wajah kau. Oke. Ini untuk otoritas jasa keuangan bagaimana? Apakah ini sesuai dengan 3 larangan yang Anda terbitkan kemarin? Debt collector yang menagih dilarang menggunakan ancaman. Debt collector yang menagih dilarang menggunakan konsep yang namanya mempermalukan. Debt collector yang menagih dilarang menggunakan tekanan fisik, baik itu verbal, ya nggak boleh. Jadi bagaimana menurut versi OJK? Ya, apakah ini masih dibilang sama OJK biasa-biasa saja? Ya, atau ini dibilang tidak jelas, tidak mengarah, atau mungkin OJK konfirmasi ke pihak bersangkutan membilangin itu inisiatif dari debt collector saja. Ya, OJK bilangin loh di bawahnya. OJK menyampaikan kalau sempat terbukti, OJK akan menindaklanjutkan buat teman-teman semuanya. Jika hal tersebut dilakukan bagi debt collector dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Sementara untuk pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan debt collector tersebut dapat dikenakan sanksi oleh OJK berupa sanksi administratif atau lainnya, peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha. Bagaimana menurut versi OJK? Seperti ancaman yang ada di sebelah saya, apakah ini biasa-biasa saja atau tidak ada konsepnya mempermalukan? Dia menagih dengan standar SOP yang ada, ya, tidak menggunakan cara ancaman juga, tidak melakukan tindakan yang bersifat mempermalukan, atau bagaimana gitu loh. Saya ini sudah bingung mengomentari sama OJK gitu loh. Jadi kayak mana sih seharusnya, padahal OJK sudah jelas-jelas 3 larangan tindakan debt collector: menggunakan cara ancaman, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan, memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Ya. Ini sesuai dengan POJK dalam pasal POJK nomor 6 POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Ayo, mana orang OJK tuh? Yang katanya, ya, ini yang katanya, jika hal tersebut dilakukan debt collector dapat dipidana. Apakah hal ini sudah dapat atau belum? Ya. Dan untuk teman-teman yang lainnya yang juga mengalami hal yang sama dengan kejadian seperti ini, saya berharap kalau misalnya Anda diancam-ancam seperti ini oleh Rupiah Cepat, tepat dengan hal seperti ini, saya harap berhenti membayar secara online. Tolong di stop dulu, minta semua debt collector untuk hadir ke rumah Anda. Habis itu nanti kita akan report ke otoritas jasa keuangan untuk ditindaklanjuti. Ya, jadi kalau hanya kita biarkan seperti ini, rasa saya tidak akan pernah berakhir ini. Ya, kalau hanya kita share-share yang begini-begini, ini makin lama makin menjadi debt collector ini. Jadi harusnya kita melakukan tindakan dengan cara sepakat semuanya untuk berhenti membayar di Rupiah Cepat bagi yang mendapatkan pesan chat seperti ini dari debt collector. Biar dibenahi dulu, karena aturan 3 larangan yang tidak boleh dilakukan debt collector itu sudah dikeluarkan oleh OJK berdasarkan pasal 7 nomor 6 POJK 2022. Ya. Dan di situ OJK lengkap jika itu terjadi dari debt collector akan dituntut dengan hukum pidana. Dan para pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama akan diberikan sanksi administratif dengan sanksi juga. Bayar hutang lu sampai jam 1, gue kirimin barang-barang, lu bayar tuh semua yang gue kirimin, lu tunggu. Ya, oke. Jadi saya harap buat teman-teman, tolong semuanya berhenti membayar kalau mendapatkan chat yang seperti ini. Ya, ini sudah tidak wajar dan jangan kita membiasakan memupuk suatu hal yang tidak sesuai. Jadi kalau Anda terus juga untuk melakukan pembayaran, Anda paksakan untuk melakukan pembayaran di aplikasi itu, ancaman-ancaman seperti ini tidak akan pernah berakhir. Ya, Anda boleh lihat itu di Instagram OJK. OJK mengupdate 3 larangan dari debt collector yang katanya OJK akan mencabut izin, memberi sanksi tertulis dan lain sebagainya. OJK bisa nggak membuktikannya?
saat ini gitu. Ini kan sudah jelas mereka menyebutkan namanya dari rupiah cepat. Ya, yang lainnya juga boleh, silahkan. Mungkin Anda mendapatkan hal-hal yang sama juga dari aplikasi lain. Silahkan isi di kolom komentar seperti apa yang mereka ucapkan dan Anda telat berapa lama, seperti apa cara penagihannya, isi di kolom komentar. Ya, saya tidak mau panjang lebar di sini, saya sudah kesal aja ya. Jadi jangan ada lagi yang melakukan pembayaran secara online kalau sudah mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Seperti yang saya munculkan tadi. Saya harap semuanya berhenti membayar secara online, lanjutkan offline, minta debt collectornya satu persatu untuk datang ke rumah, biar kita bisa tindak lanjuti dan memproses mereka ke jalur hukum. Ya, jadi kalau hanya kita biarkan, kita tengok, kita abaikan, rasanya nggak mungkin. Jadi harus dengan tindakan, hentikan pembayarannya. Ya, secara online hentikan, jangan ada bayar dengan memperpanjang virtual account dan segala macam. Anda lanjutkan bayarnya secara offline, minta debt collectornya untuk datang ke rumah. Jadi biar kita tahu, buang rasa takut Anda yang ada. Nggak ada yang perlu Anda takutkan dengan kehadiran DC ke rumah. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Sisanya teman-teman boleh bergabung di grup WhatsApp saya, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Dan kita tunggu kinerja dari OJK, apakah ucapan OJK itu bisa kita pegang, atau hanya sebatas tagar seperti yang sudah biasa, percuma lapor OJK. Silahkan kita sama-sama membuktikan apakah OJK benar-benar serius dalam menangani pinjaman online ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, dan sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu hadir ya di channel Solusi Utang MB. Dan hari ini saya mau menyampaikan buat teman-teman semuanya, khususnya yang gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol. Kebetulan nih Solusi Utang sudah difasilitasi oleh YouTube, dimana kita ada grup WhatsApp. Jadi teman-teman semua itu tinggal bergabung aja. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel atau di deskripsi. Di situ nanti teman-teman bisa berkonsultasi, berbagi misalnya karena ada kebuntuan, kepanikan akibat kita gagal bayar ya. Jadi saya tunggu buat teman-teman semuanya, daripada kepanikan terus terjadi, kesetresan terus terjadi. Mudah-mudahan dengan adanya grup WhatsApp ini mengurangi sedikit beban teman-teman semuanya ya. Jadi saya tunggu teman-teman semuanya.